Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan unboxing laptop Acer Aspir 14 A14 51M. Ya, jadi ini produk Acer yang baru kita beli. Kita akan coba unboxing ya. Masih tersegel. Semua masih tersegel. Atau terbungkus menggunakan bubble. Produk ini kita beli di daerah Jakarta Timur ya. Oke, kita akan mulai buka dari sisi sebelah sini teman-teman ya. Ini sudah sedikit terbuka di sini. Ini pengiriman dengan menggunakan gosen teman-teman. Ini agak sedikit artinya gerimis mungkin tadi ya. Oke. Kita buka bubble-nya. Boxnya. Kita sudah terlihat ya, sudah terbungkus rapi, masih tersegel ya teman-teman. Oke, kita taruh bawah dulu ya. Kita cek tas laptopnya ya. Laptop, kemudian ini bonusnya ya, mouse wireless. Ini kosong, kita singkirkan bonusnya. Kemudian kita akan buka segel atau box daripada laptop ini. Kita cek dulu posisi yang udah buka, artinya di sini. Tapi di sini bisa. Oke, kita buka bagian tepian saja. Cek teman-teman. Untuk segel kita cek bisa dikelontok, kita potong saja. Oke, si terlapisi lagi. Ini kita cek bagaimana membukanya.
bisa buka bagian samping sini ya. Ini dan sini agak terkelupas, kita bisa buka. Oh, ternyata sobek ya. Kita mungkin labelnya kita cutter saja. Oke, mungkin samping tengah. Sorry, di sini ya. Nah. Ini buku dua. Kemudian ini kartu garansi. Ini terbungkus ya. Ya, set. Ini udah kita cek. Ini chargernya. Ya, ini chargernya. Nanti kita akan coba menekan ya chargernya. Dan kita coba pasang. Kemudian adaptornya kita pasang. Dan nanti kita akan coba nyalakan. Ini pannya ini. Ya. Kita buka. Tombol power kita dekatkan dulu. Ya, ini Intel Core i5 ya, Intel grafik. Kemudian fitur-fiturnya ya, ada HDMI 2.1, Laser Sense, kemudian laser view, Thunderbolt, dan ya, dengan faster data transit. Oke, kita akan coba nyalakan ya, dengan menekan tombol power. Kita sambil charge dulu ya. Charge-nya kecil. Untuk bagian charge bagian sebelah kiri. Headset, USB ya. Oke, kita coba alirkan listrik. Untuk indikator
Oke, memang tidak ada ya teman-teman atur lampu adaptor. Oke, laptop sudah mulai menyala teman-teman. Just a moment, ini pertama kali laptop dinyalakan. Kita tunggu. Oke, tampilan Windows sudah muncul. Di sini kita bisa pilih Indonesia ya, country, dan keyboardnya US saja. Kita skip saja. Kemudian untuk network, di sini connect. Masukkan user passwordnya. Kita lanjutkan memasukkan password. Untuk wifi ya sekalian saja. Oke, sudah terkoneksi. Oke, pas connection mungkin kejauhan wifi-nya. Masih belum dapat teman-teman. Mungkin sinyalnya kurang kencang ya, karena agak berjauhan. Kita coba lagi, mudah-mudahan dapat sinyalnya. Oke, PC atau laptop akan di restart terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Ya, proses restart. Update tadi. Kita akan coba cek nanti teman-teman setelah proses aktivasi pertama ini ya, apakah prosesnya juga melakukan waktu seperti ini ya, apakah akan lebih cepat ya, karena baru pertama kali dinyalakan, masih ada beberapa proses yang harus diselesaikan. Terlihat beberapa delay waktu. Kita save saja. Name your device, kita nama aja Edu gitu ya.
tidak dapat, hanya berisi nomor. Nah, tunggu prosesnya teman-teman. Loading awalnya masih lumayan memakan waktu ya. Ya, masih ada proses lagi. Di Acer ini ya, Aspir 14 ini termasuk kategori laptop yang menengah lah ya, lumayan untuk kantoran. Nah, beberapa fitur yang sudah disediakan. Oke, ini bisa di skip dulu. Oke, coba kita skip dulu, bisa nggak? Nah, di sini meminta sign in. Kita cek sign in-nya diarahkan kemana. Oke, ke Microsoft. Kita cek sign in option. Oke, kita back. Ini di sini kita harus membuat next saja, coba invalid ya. Ada beberapa ketentuannya. Coba buat dah. Kalau kita cek ke belakang apakah bisa di skip atau tidak. Ya, sebenarnya ini harus kita buat ya teman-teman, akunnya ya. Kita coba buat baru saja. Kita bisa bikin baru, misalnya for edu outlook. Ada hotmail, ada outlook. Kita coba outlook aja. Edu. Your email address need to start. Oke. Get new. Oke teman-teman, tadi setelah kita melakukan sign in ya, jadi kita harus membuat akun baru ya untuk dapat masuk. Sini kita pilih setup as a new PC ya. Terus restore from PC. Kita setup new PC. Ini baru. Create pin. Create pin. Misalnya
Coba. Ya, ternyata memang tidak semudah menggunakan atau ketika membeli laptop biasa ya teman-teman. Kita aktifkan semua ini ya, location, find my device, opsional, kita biarkan dulu ya, accept aja. Oke, lalu kita next, protect your device. Oke, kita next aja lah. Di sini apa saja nih, kita checklist, kita skip aja nanti aja ya, bisa di skip, kita skip. Oke, kita skip juga ini bagian ini. Oke, kita skip juga ini bagian setup dan seterusnya. Not now ya, karena kita tujuannya sekarang adalah bisa masuk ke Windows-nya terlebih dahulu teman-teman, tapi memang harus melalui beberapa proses ya. Kita bisa continue ya. Oh, tolak juga tadi nggak masalah ya. Nah, harusnya ditolak berarti tadi karena ternyata harus melakukan pembayaran. Kita tunggu prosesnya. Ternyata untuk proses mengaktifkan atau masuk ke dalam Windows pada Acer Aspire 14 ini itu membutuhkan proses ya teman-teman, karena ini beli pada posisi baru dan masih segel ya, dan tadinya saya berpikir tinggal masuk login dan seterusnya saja ya. Tapi ternyata ada beberapa proses yang harus dilewati. Nah, proses update ya, ternyata update-nya langsung berjalan di sini teman-teman. Untuk update ini saya sendiri nggak tahu nih memakan waktu berapa lama gitu ya. Kita tunggu saja prosesnya. Oke teman-teman, karena proses kita melalui proses yang terkoneksi dengan internet, memang proses update-nya cukup lama ya. Dan mungkin teman-teman bisa mencari panduan ya di video-video tutorial ya, YouTube lainnya tentang instalasinya. Di situ sebenarnya ada cara yang mungkin lebih cepat gitu ya. Situ ketika di awal, ketika memilih WiFi itu bisa ada teknik tertentu atau cara tertentu, ada tipsnya supaya apa? Supaya proses update-nya ini tidak menunggu lama gitu ya. Jadi updatingnya setelah masuk ke Windows. Kalau ini memang cara ini cukup lama ya, karena harus ada proses updating. Di situ terlihat tadi ada 3 step dan ini baru 2 step ya. Kalau dengan teknik yang tanpa terkoneksi WiFi atau jaringan internet, maka kemungkinan menunggunya setengah jaman lah gitu ya. Tapi dengan proses update ini saya menunggu bisa 1 jam lebih ini ya.
dari proses unboxing sampai proses instalasi masuk untuk menuju ke desktop Windows-nya. Ya, tapi pilihan kembali kepada kita. Ya, tetapi mungkin kita bisa memilih dari salah satu dua cara tersebut. Ini mungkin akan menunggu cukup lama ya, karena masih ada proses updating lagi nih. Dan itu kembali ke pilihan kita. Di sini kita masih menunggu proses lagi, teman-teman. Tadi ada 2 step proses yang sudah kita lewati. Ya, tidak saya tampilkan prosesnya karena memang cukup memakan waktu. Nah, untuk proses yang ketiga, kita akan cek apakah bisa lebih cepat nih setelah restart. Setelah restart ini, atau persentasenya, apakah bisa melaju lebih cepat. Kalau bisa lebih cepat, maka proses untuk menuju ke Windows-nya juga akan lebih cepat. Ya, untuk model-model sekarang memang beda ya teman-teman dengan model laptop dulu ya. Kalau dulu ketika kita beli ya, kemudian kita bisa menginstal sendiri ya, atau juga tadi instalkan ya, ketika kita nyalakan laptop ya, kita sudah bisa langsung masuk Windows gitu ya. Nah, tetapi ini ternyata agak-agak berbeda ya. Untuk produk-produk baru sekarang lebih berbeda ya. Oke, untuk produk Acer sendiri teman-teman, saya baru kali ini ya mencoba, karena selama ini ketika menggunakan atau membeli laptop, saya familiar dengan HP gitu ya. Jadi beberapa kali upgrade laptop itu produknya HP. Nah, sekarang ini saya mencoba menggunakan Acer ini ya, dengan beberapa pertimbangan tentunya. Dengan beberapa pertimbangan, spek dan sebagainya. Walaupun mungkin banyak kelemahan, tapi juga ada beberapa kelebihan. Ya, nanti teman-teman sebelum membeli laptop apapun mereknya ya, pertama sesuaikan budget gitu ya. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan kebutuhan. Laptop tersebut digunakan untuk apa nih? Untuk kerja kantoran, hanya untuk ngetik gitu ya. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah masuk ya ke tampilan desktop. Ya, kita masukkan pin. Oke, berhasil teman-teman masuk. Ya, getting thing ready for you. Oke, ini masih menunggu beberapa menit. Nah, indikatornya tidak muncul, jadi kita tidak tahu teman-teman berapa lama gitu ya. Tetapi kembali saya sarankan teman-teman unboxing dan memulai masuk ke Windows untuk Acer ini, Aspir 14, teman-teman baca atau mencari referensi video-video tutorial dulu ya. Nah, di sini saya belum mencari referensi ya. Saya mencoba saja langsung, dan ketika sedikit terkendala baru saya browsing-browsing. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, kita sambil menunggu proses untuk masuk ke Windows utama atau menu utama. Oke, sekarang sudah tampil teman-teman Windows-nya. Baterainya kita cek 22%. Ini lambang
indikator charging tidak nyala. Nah, ini memang tidak pas. Lancap ya. Kita cek dulu sistem. Teman-teman, untuk laptop ini ya memang ini ya RAM 3 memang preferensi perbandingan lain melihat spek-spek yang ada. Kalau RAM 8 itu agak berat, jadi yang direkomendasikan itu memang RAM 16 teman-teman, sehingga saya membeli yang 16 ya. Oke, jadi masih terasa apa, kencengnya terasa ya. Nah, seperti ini, cuman memang karena pemakaian pertama ya teman-teman. Seperti ini. Kita coba untuk Office-nya sendiri, Office Word ini sudah terinstall ya teman-teman ya. Lumayan kencang ya teman-teman, pergerakannya lumayan kencang. Kita cek baterainya apakah ada progres. Udah 24. Oke. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Alhamdulillah laptop Acer Aspire 14 ini sudah berhasil terinstall ya, dengan aplikasi bawaan yang sudah ada semacam Office, Word, Excel. Untuk aplikasi lainnya mungkin menyusul, akan kita install secara mandiri ya, kita install sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.